kebebasan.id, dan juga ada sosial media baik di Line, Twitter, Instagram maupun Facebook fanpage. Nah, sebelumnya saya atas nama Suara Kebebasan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rumadi Ahmad atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam forum kebebasan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin lebih kenal dengan Suara Kebebasan, silakan kunjungi portal kami atau follow juga sosial media kami. Akan ada live tweet dari bebas.id, @bebas.id tepatnya di akun Twitter kami. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah hadir dan meluangkan waktunya di malam Sabtu ini. Saya langsung serahkan ke editor pelaksana Suara Kebebasan, Haikal Kurniawan. Silakan Haikal. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di diskusi kita. Dan juga terima kasih banyak untuk Mas Rumadi yang sudah meluangkan waktunya, Mas. Meskipun di hari libur panjang ini, hari-hari Jumat masih sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di diskusi kita kali ini. Yang akan mengangkat tema tentang kebinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia. Nah, kenapa isu ini kita angkat di Suara Kebebasan? Karena kalau misalnya teman-teman lihat ada beberapa kasus yang nggak usah yang dulu-dulu, yang belakangan ini terjadi, ada beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, meskipun kebebasan beragama itu merupakan salah satu hak dasar, hak fundamental di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Namun kelompok-kelompok intoleransi yang ingin yang suka memaksakan kehendak dan juga ingin agar semua kelompok yang berbeda dengan dia untuk mengikuti ajaran yang diyakinin itu juga nggak sedikit di Indonesia, dan kasus-kasusnya kita bisa lihat ada beberapa. Dulu sempat ada kasus umat Hindu yang di Jogja dibubarin, terus juga kemarin ada umat dari Sunda Wiwidan, dan kita juga ada juga kasus misalnya ada gereja Philadelphia dan yang sulit dapat izin dan lain-lain. Nah, topik ini akan kita bahas dengan Mas Rumadi yang sebagai pembicara kita. Oke, dan juga gimana cara kita merawat kebinekaan kita supaya intoleransi ini nggak memecah belah Indonesia, dan kita tetap bisa menjadi bangsa yang bersatu meskipun kita memiliki kepercayaan dan kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Mungkin tanpa panjang lebar, akan saya serahkan ke pembicara kita, ke Mas Rumadi. Beliau saat ini bekerja di KSP, Kantor Staf Presiden, dan kepada Mas Rumadi dipersilakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya terima kasih atas undangan dari teman-teman Suara Kebebasan yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak sempat menyiapkan materi presentasi secara khusus untuk teman-teman sekalian. Jadi saya akan memberikan deskripsi secara umum tentang situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai sebuah diskursus akademik di Indonesia itu sebenarnya belum terlalu lama. Kalau kita periksa riset-riset mengenai keagamaan di Indonesia, tema mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu baru muncul 10-15 tahun terakhir. Jadi mulai tahun 2005 sampai ke sini, itu tema-tema kebebasan beragama dan berkeyakinan itu mulai muncul menjadi diskursus akademik, dan banyak peneliti-peneliti, baik peneliti asing maupun peneliti dalam negeri, yang mulai melakukan riset secara khusus mengenai tema kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau tema hak asasi manusia memang sudah lama, sudah lebih lama dari itu, tetapi tema yang secara khusus bicara mengenai KBB itu relatif baru. Dan kalau kita melihat perkembangan itu
itu sebenarnya diskursus ini yang saya lihat itu memang belum begitu matang di Indonesia. Dan diskursus ini juga kalau kita perhatikan kenapa wacana mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu muncul, kalau kita periksa itu sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kasus-kasus intoleransi, terutama yang dialami oleh kelompok-kelompok yang disesatkan, kelompok yang dianggap menyimpang dan lain sebagainya. Ada fatwa-fatwa keagamaan yang kemudian dari situlah teman-teman yang concern mengenai isu kebebasan beragama dan berkeyakinan itu mulai mengkonsolidasikan diri, sehingga kalau kita lihat laporan-laporan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia itu usianya belum terlalu tua. Kalau kita lihat misalnya, sejak yang saya ingat, laporan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu mulai dilakukan itu sekitar tahun 2008. Wahid Institute waktu itu baru mulai tahun 2008, kemudian diikuti oleh Setara juga tahun itu. Jadi kalau kita hitung sekarang itu ya mungkin baru satu dasawarsa. Satu dasawarsa itulah sebenarnya pergulatan yang paling serius yang kita lihat dengan berbagai macam isu ya mengenai dengan berbagai macam topik kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul di Indonesia baik sebagai gerakan maupun sebagai diskursus akademik gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk menggelorakan gerakan itu, bagaimana gelora mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu terus menjadi diskursus publik, dan silakan nanti para akademisi, para peneliti itu bisa memberikan perspektif, memberikan analisa-analisa akademik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang bicara mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu biasanya ada tiga paradigma yang ditekankan. Ada paradigma pertama itu yang lebih menekankan pada peran sentral negara atau state center gitu. Jadi yang menjadi sentral pertama adalah negara. Dan kalau kita bicara negara di sini, berarti yang ditekankan adalah adanya jaminan konstitusi, kemudian ada jaminan undang-undang di bawah konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian di dalam struktur negara itu juga ada aparatus penegak hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa, hakim, dan juga aparat-aparat yang lain. Jadi negara center atau negara paradigma yang pertama ini yang lebih menekankan pada peran sentral negara itu mengandaikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bisa tegak kalau negara dengan regulasi-regulasi yang ada di dalamnya, state aparatusnya itu mempunyai wawasan yang tepat atau mempunyai paradigma yang tepat mengenai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, kalau menggunakan paradigma ini, kalau kita periksa sejarah kenegaraan Indonesia sejak awal, kita tidak bisa menafikan bahwa persoalan agama ini sudah menjadi perbincangan para founding fathers kita ketika mereka memposisikan bagaimana seharusnya agama dan negara itu diletakkan. Agama dalam struktur kenegaraan yang mau dibangun, yang mau diproklamasikan tahun 45 itu harus seperti apa. Kemudian di situ terjadi dialog, terjadi ketegangan juga, yang kemudian muncul Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 45, kemudian Piagam Jakarta dicoret, dan segala macam. Termasuk kalau kita perhatikan misalnya bagaimana posisi-posisi agama, ada agama yang diakomodasi menjadi semacam agama resmi negara atau agama yang diakui negara, tetapi juga ada agama-agama yang belum atau tidak diakui oleh negara. Bagaimana itu bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena persoalan
paradigma state center ini, di mana regulasi-regulasi yang kita lihat terkait dengan keagamaan itu masih punya celah-celah untuk memperlakukan semua warga negara dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita lihat perdebatan mengenai bagaimana Pancasila itu dirumuskan, ketika negara sudah menyatakan atau konsensus nasional menyatakan adanya ketuhanan yang Maha Esa, misalnya Pancasila sila pertama itu, kemudian di dalam konstitusi juga disepakati pasal 29, itu artinya di dalam konstruksi negara yang kita tinggali ini, itu memang agama dengan penafsiran tertentu itu menjadi landasan bagaimana kebijakan itu diambil. Termasuk misalnya kalau di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia misalnya ya, yang harus dihargai oleh negara itu bukan hanya model-model agama yang mengenal konsep ketuhanan atau agama-agama yang teistik, model Islam, Yahudi, Kristen, tapi juga ada agama-agama non-teis, model Hindu, Buddha. Tapi yang harus dihormati juga adalah keyakinan teistik. Agnostik, ateistik itu juga kalau menggunakan standar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau menggunakan standar ICCPR misalnya, International Covenant on Civil and Political Rights, itu harus dihormati gitu, harus diperlakukan sama antara agama yang teistik, yang non-teistik, dan juga keyakinan ateistik. Karena tiga-tiganya itu adalah satu jenis keyakinan. Tetapi dengan menggunakan model yang tadi saya ceritakan, model negara, paradigma kenegaraan yang diambil, itu sulit sekali Indonesia itu memberikan perlakuan yang sama terhadap penganut keyakinan model ateistik itu. Jadi kalau kita menjadi ateis nggak apa-apa, silakan saja gitu. Tetapi negara sejauh ini ya, sejauh yang kita lihat sekarang ini, tidak memberikan pelayanan orang yang mendeklarasikan sebagai ateistik, misalnya di dalam KTP dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat ada gerakan yang agak paradoks. Di satu sisi sekarang ini muncul gerakan supaya semua jenis agama dan keyakinan itu bisa ditulis dalam KTP misalnya. Termasuk kaum penghayat, kawan-kawan penghayat itu minta supaya keyakinannya itu bisa ditulis dalam KTP. Tapi apakah model ateistik itu, model orang-orang yang punya keyakinan ketuhanan model ateis itu bisa juga dilayani dalam KTP? Nah, itu yang tadi saya katakan paradigma yang pertama yang meletakkan negara sebagai sentral, itu ada keterbatasan atau ada batasan-batasan yang sudah sejak awal dibuat oleh pendiri negara ini, termasuk dituangkan dalam konstitusi. Bahkan misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal pasal 28 misalnya, pasal 28, apalagi di situ ada pasal 28J itu yang mengunci semua jenis kebebasan. Yang silakan nanti kalau misalnya teman-teman mau men-challenge persoalan bagaimana konsep kebebasan di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu kita nggak bisa menafikan memang sejak awal di dalam konstitusi kita itu kebebasan itu sudah ada rambu-rambu pembatasannya. Yang pembatasannya itu ya sebenarnya secara normatif sih standar ya, ada public health, ada public order, ya ada ketertiban publik, kesehatan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan sebagai standar pembatasan kebebasan. Tetapi di Indonesia nilai-nilai dan moralitas agama itu juga dijadikan sebagai tambahan untuk membatasi seseorang gitu. Itu tertuang di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Jadi sejak awal paradigma meletakkan negara sebagai pusat itu kita sudah mengalami hal seperti itu. Jadi mengandaikan adanya kebebasan yang mungkin kita idealkan ada
orang bebas sebebas-bebasnya, itu kalau menggunakan konstitusi sebagai konsensus yang kita sepakati dalam bernegara, itu sudah ada persoalan di situ gitu. Silakan nanti teman-teman men-challenge di situ. Jadi paradigma yang pertama ini sudah mengandung persoalan dalam tanda petik kalau kita menggunakan kebebasan individu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan beragama yang mengandaikan bahwa kalau yang pertama tadi sentralnya adalah negara, yang kedua sentralnya adalah society atau masyarakat sebagai senternya, masyarakat sebagai pusat. Argumentasinya adalah bahwa kebebasan itu bisa terlaksana dengan baik, hak-hak orang untuk menjalankan kebebasan itu bisa terlaksana dengan baik apabila masyarakatnya itu juga memberikan penghormatan kepada hak-hak individu, gitu. Ya, jadi meskipun negara itu memberikan jaminan, meskipun aparatus negara, meskipun hukum-hukum yang ada dalam sebuah negara itu memberikan jaminan, tetapi kalau masyarakatnya atau society-nya itu tidak siap untuk menerima jenis-jenis kebebasan yang ada di dalam regulasi, maka kebebasan itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita melihat ini, saya harus katakan di Indonesia juga banyak persoalan. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, intoleransi, itu pada awalnya selalu dimulai dari masyarakat. Ada sih beberapa kasus yang dimulai dari aparatur negara yang melakukan misalnya intimidasi kepada seseorang atau sekelompok orang, tapi biasanya sepanjang kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang saya ikuti sejak masa-masa awal reformasi, itu kasusnya biasanya selalu diawali dari masyarakat. Dari masyarakat itu misalnya masyarakat merasa resah dengan adanya satu kelompok, kemudian ada demo-demo, ada fatwa-fatwa keagamaan yang kemudian dijadikan legitimasi oleh aparatur negara untuk melakukan tindakan kepada kelompok itu. Jadi paradigma yang kedua ini, paradigma yang yang meletakkan masyarakat sebagai senternya, itu cara teoretik benar, tetapi itu mengandaikan masyarakat yang sehat, mengandaikan masyarakat yang memang benar-benar memberikan penghormatan kepada hak individu. Nah, di Indonesia, di kita, itu masyarakat kita itu kecenderungannya belum sampai ke arah situ, masih komunalisme itu juga masih kuat, kemudian hak-hak individu itu tidak bisa berdiri sendiri selamanya, tetapi harus senantiasa dikaitkan dengan hak komunal, terutama yang terkait dengan isu-isu keagamaan. Gitu. Jadi pada level ini juga banyak mengandung persoalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah paradigma yang mempertemukan antara state dan society. Jadi asumsi dasarnya begini, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bisa berjalan dengan baik kalau aparatur regulasinya oke, kemudian aparatur penegak hukumnya oke, kemudian masyarakatnya juga oke. Jadi harus ada semacam interplay antara state and society. Nah, persoalannya di Indonesia, seperti yang tadi saya katakan, interplay antara state and society tadi itu kecenderungannya lebih menang mana gitu. Apakah negara di-steer oleh kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran atau negara yang mengendalikan? Saya harus katakan bahwa di dalam kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu kecenderungan umumnya ya, itu negara itu tersandra oleh kemauan masyarakat. Jadi Anda boleh cek, hampir semua kasus-kasus terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama yang terkait dengan isu penodaan agama, itu hampir semuanya itu dimulai dengan
dalih keresahan masyarakat, terjadinya demo-demo, kemudian diikuti dengan penangkapan kepada seseorang atau sekelompok orang, dimasukkan ke pengadilan, kemudian dia dihukum. Selalu begitu. Jadi biasanya kecenderungannya adalah negara itu atau aparatur penegak hukum itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi sejauh yang saya ikuti sejak awal tahun 2000-an sampai sekarang, itu belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan persoalan ini. Apalagi kalau kawan-kawan misalnya mengikuti laporannya Wahid Foundation misalnya, di mana saya juga menjadi bagian dari pembuat laporan itu. Wahid Foundation itu baru saja belum di-launching, mungkin dalam waktu dekat akan di-launching, membuat studi selama 10 tahun bagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan mulai tahun 2008 sampai tahun 2018 ya, data-datanya itu yang digunakan sampai tahun 2018, kurang lebih 1 dekade. Jadi membuat analisis selama 1 dekade tentang situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menggunakan data-data yang dikolek sendiri, menggunakan data-data yang dikumpulkan sendiri, dianalisis sendiri oleh Wahid Foundation gitu. Yang salah satu kesimpulannya mengapa kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu tidak selama 1 dekade itu selalu muncul terus-menerus. Kalau toh misalnya dalam 1 periode itu menurun, itu bukan karena ada perbaikan, tetapi karena ya mungkin karena momentumnya saja. Jadi pada saat tertentu bisa tiba-tiba naik, pada saat yang lain bisa saja turun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau terkait dengan persoalan politik, misalnya 2017 kasus Ahok, misalnya, saya kira itu peristiwa yang paling besar bagaimana kita bisa melihat atau memotret hubungan antara masyarakat dan negara dalam menegakkan hukum yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi 3 paradigma itu yang selama ini digunakan untuk melihat atau untuk memberikan kerangka bagaimana kalau dalam situasi seperti apa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bisa bisa tumbuh dengan baik. Nah, sayangnya baik pada level negara dan regulasi-regulasinya, kemudian pada level masyarakat, dan model interplay antara masyarakat dan negara itu menyisakan banyak persoalan. Kalau misalnya regulasinya baik, tetapi aparatur penegak hukumnya itu tidak punya wawasan yang tepat mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka yang kalau ada desakan selalu cara yang dilakukan adalah mengorbankan korban, misalnya dengan memindahkan mereka, mengungsikan mereka, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang kita masih punya hutang, misalnya masih banyak warga Syiah Sampang yang sampai hari ini masih berada di pengungsian di Sidoarjo. Ya, meskipun pelan-pelan kantor kami dari KSP selalu melakukan upaya bagaimana supaya mereka bisa pengungsian ini segera bisa diakhiri. Kemudian ada juga beberapa warga Ahmadiyah di NTB, terutama di Lombok Timur dan juga di Mataram yang sampai sekarang masih dalam pengungsian, yang menurut saya ini adalah hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi kalau kebebasan beragama dan berkeyakinan itu memang benar-benar tegak di negeri ini. Artinya kita memang masih menyimpan banyak persoalan. Nah, bagian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, sebenarnya isu-isunya apa saja sih? Apa isu-isu penting yang selama ini menjadi tema di dalam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Yang pertama, tema-tema yang paling banyak itu terkait dengan persoalan penodaan agama. Jadi, kalau terjadi kasus-kasus penodaan agama, itu selalu biasanya dikaitkan dengan bahwa
kebebasan beragama dan berkeyakinan belum berjalan dengan baik. Nah, persoalannya memang kita masih punya undang-undang yang melarang atau kita masih punya blasphemy law, kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang larangan penodaan agama. Kemudian kita juga punya pasal 156A KUHP yang merupakan lanjutan atau merupakan insert berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 ini. Jadi isu penodaan agama ini terkait dengan atmosfer kehidupan keagamaan. Di dalam situasi masyarakat yang semakin sensitif dengan isu-isu keagamaan, maka persoalan-persoalan terkait dengan penodaan agama itu akan selalu muncul. Dan kadang-kadang persoalannya itu belum tentu orang itu melakukan penodaan agama, tetapi karena ada orang nggak suka saja gitu. Dan tahun 2010 saya pernah membuat riset secara khusus mengenai bagaimana sih praktek atau penerapan pasal 156A KUHP terkait dengan penodaan agama, dan memang banyak persoalan di situ. Persoalannya bukan hanya pada level regulasi, tetapi juga pada level aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum bisa polisi, bisa jaksa, dan juga bisa hakimnya. Saya punya beberapa pengalaman menjadi saksi ahli untuk mendampingi orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama. Memang agak mengkhawatirkan ya. Pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, termasuk kasus yang saya ikuti dan saya menjadi saksi ahlinya, misalnya kasus Meliana di Tanjung Balai misalnya, pertanyaan-pertanyaan hakim, pertanyaan-pertanyaan jaksa itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat tendensius untuk untuk menghukum terdakwanya. Ada lagi satu kasus di Kalimantan Barat, kalau saya nggak salah, ada seorang dokter yang juga dituduh melakukan penodaan agama. Jadi beberapa kasus yang saya secara langsung ikut mendampingi atau menjadi saksi ahli, memang menurut saya persoalannya bukan semata-mata di regulasi, tetapi juga ada aparat penegak hukum punya persoalan, kemudian masyarakat yang demo-demo itu juga punya persoalan, dan biasanya aparat penegak hukum itu cenderung untuk mengikuti selera orang yang demo ini. Semakin besar demonya, biasanya putusan hakim kepada orang itu juga semakin tinggi. Itu yang pertama, kasus yang terkait dengan penodaan agama. Ini satu tema sendiri yang menurut saya bisa menjadi concern kita terkait dengan persoalan penodaan agama. Sekarang teman-teman yang concern dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan banyak mendiskusikan persoalan blasphemy law ini, pasal penodaan agama, apalagi dalam RUU KUHP penodaan agama itu juga masih diperkuat, bukan dihilangkan, tetapi justru pasal-pasal yang terkait dengan penodaan agama ini semakin banyak. Termasuk misalnya kalau kita melakukan dituduh melakukan penghinaan, penistaan terhadap orang yang sedang menjalankan tugas keagamaan, itu bisa kena pasal penodaan agama. Kalau di dalam pasal 156A sebenarnya nggak sampai ke situ, tapi di dalam RUU KUHP jerat yang digunakan untuk menjerat orang dengan tuduhan melakukan penodaan agama itu semakin lebar. Jadi kemungkinan orang kena pasal penodaan agama itu semakin besar kemungkinannya. Ini satu tema dan satu pembahasan sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah isu yang terkait dengan tempat ibadah biasanya. Isu-isu yang terkait dengan pembatasan atau larangan mendirikan tempat ibadah. Ya isunya macam-macam lah. Bisa karena soal perizinan, bisa karena memang orang dasarnya nggak suka, karena ada juga kasus misalnya persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang tata cara pendirian tempat ibadah itu dipenuhi, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kelompok masyarakat yang mempersoalkan izin pendirian tempat ibadah dicabut. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Sampai sekarang misalnya kasus GKI Yasmin juga belum tuntas, kita masih punya hutang lah menuntaskan kasus itu. Meskipun
Ada beberapa juga kasus kemarin di mana itu yang di Nias, di mana itu, yang gereja Katolik mau melakukan renovasi, ya sempat rame, tetapi akhirnya ada jalan keluar yang baik gitu. Jadi isu yang terkait dengan pendirian rumah ibadah itu ke depan, ya, yang saya lihat itu juga masih akan terus mewarnai atau menjadi isu penting kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu. Dan kecenderungannya memang semakin orang sensitif terhadap isu-isu keagamaan, gitu, apalagi misalnya ada kompetisi satu agama dengan agama yang lain, itu biasanya dia akan cenderung tidak suka kalau ada agama lain membuat tempat ibadah di dekatnya. Saya kira survei-survei atau studi-studi mengenai toleransi agama, karena toleransi itu biasanya kalau dalam survei kan ada 3, ada toleransi agama, ada toleransi politik, ada toleransi sosial. Itu banyak sekali yang melakukan survei di tema-tema seperti itu. Toleransi agama misalnya pertanyaan yang selalu dikemukakan, apakah Anda mau kalau ada orang berbeda agama dan mau mendirikan tempat ibadah di sekitar Anda, misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengindikasikan sejauh mana seseorang atau kelompok orang itu mempunyai toleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Itu isu yang kedua. Saya kira isu ini juga bisa menjadi pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah isu yang terkait dengan posisi penghayat atau posisi kelompok-kelompok yang agamanya belum diakui. Ya, kata belum diakui itu terminologi yang digunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang nomor 3 tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 kalau saya nggak salah. Itu ada terminologi bagi pemeluk agama yang belum diakui. Dan itu kaitannya dengan pencantuman kolom agama dalam KTP. Tapi terminologi ini pernah digugat di Mahkamah Konstitusi oleh teman-teman dari penghayat, yang akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa semua warga negara itu termasuk penghayat itu harus diperbolehkan untuk mencantumkan agama dan keyakinannya dalam KTP, bukan hanya agama yang 6 tetapi juga penghayat. Nah, itu saya kira adalah bagian dari perkembangan baik. Meskipun sampai sekarang masih ada sisa-sisa persoalan terutama di level sosial, ya, di level masyarakat terkait dengan penghayat ini yang masih kecenderungannya adalah masih melihat penghayat ini adalah orang-orang yang belum punya agama. Jadi penghayat selalu diletakkan sebagai orang yang masih terbelakang, belum punya agama, agamanya masih agama yang yang belum benar dan lain sebagainya. Meskipun dulu misalnya sekitar tahun 78 pada masa Orde Baru itu pernah juga ada penghayat, meskipun Orde Baru itu mendiskriminasi Konghucu, ya, di mana orang-orang Konghucu itu akhirnya harus dipaksa untuk memilih agama di luar agama salah satu dari 5 agama. Tapi di pihak lain pada masa Orde Baru ini kelompok penghayat itu relatif mempunyai posisi yang baik. Bahkan kalau kita masih ingat misalnya yang generasi seperti saya tahun 80-an itu masih ada acara di TVRI itu mimbar agama. Itu bukan hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetapi ada mimbar agama tapi isinya adalah penghayat. Jadi penghayat itu diberikan ruang di dalam media televisi. Yang sekarang ini nggak ada lagi gitu model seperti itu. Nah, semakin ke sini memang kecenderungannya posisi penghayat itu masih punya persoalan. Misalnya yang dialami oleh agama Kaharingan misalnya sekarang ini teman-teman di Ombudsman ORI, Ombudsman Republik Indonesia, itu juga sedang melakukan pendampingan terhadap Majelis Agama Kaharingan. Mereka ini sebenarnya dilayani oleh siapa? Kalau penghayat itu pelayanannya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau agama itu pelayanannya ada di Kementerian Agama. Nah, ada Majelis Agama Kaharingan.
Padahal di Kementerian Agama itu tidak mengenal nomenklatur agama keharingan. Di dalam kehidupan masyarakat kita, keharingan itu biasanya disebut sebagai kepercayaan. Tetapi MAKI, Majelis Agama Keharingan, itu dia punya badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, menyebutnya itu Majelis Agama Keharingan. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak bisa memberikan pelayanan kepada mereka karena di situ ada kata agamanya gitu. Jadi kadang-kadang birokrasi seperti ini, pelayanan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bukan hanya hal yang terkait dengan jaminan semata-mata jaminan konstitusi, tapi ada juga terkait dengan persoalan-persoalan birokrasi keagamaan. Itulah khasnya Indonesia. Gitu. Jadi agama itu tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan persoalan pelayanan birokrasi ini. Ya, itu soal penghayat. Posisi penghayat saya kira juga menjadi salah satu tema yang sekarang ini banyak teman-teman di CRCS UGM misalnya melakukan studi-studi khusus mengenai kaum penghayat yang mereka sebut sebagai agama leluhur. Ya, ada studi mengenai agama leluhur ini. Kemudian yang keempat adalah isu yang terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech, yang ini biasanya juga dikaitkan dengan sejauh mana sebenarnya kebebasan itu diberikan kepada seseorang untuk menyampaikan kesukaan atau ketidaksukaannya kepada sebuah keyakinan agama. Ya, hate speech itu biasanya itu dikaitkan dengan kebebasan untuk berpikir dan menyatakan pendapat. Tapi sejauh mana ini hate speech atau ujaran kebencian itu diberikan ruang toleransi. Sehingga ketika seseorang misalnya mengatakan tentang agamanya sendiri atau menyatakan sesuatu tentang agama orang lain, itu sejauh mana itu merupakan bagian dari kebebasannya atau itu sudah terkait atau bisa diarahkan menjadi ranah penistaan agama, menjadi ranah penodaan agama dan lain sebagainya. Jadi 4 tema itu yang sekarang ini kalau kita bicara mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan itu selalu menjadi menjadi persoalan yang sampai sekarang ini masih punya ganjalan, masih menyisihkan berbagai macam persoalan. Jadi itu Mas Haikal, sekedar pengantar. Jadi saya hanya memberikan beberapa isu-isu penting yang mungkin bisa kita lihat satu persatu, mulai dari isu penodaan agama, posisi penghayat, pembangunan tempat ibadah, hate speech. Mungkin ada isu-isu lain yang teman-teman lihat yang tidak saya perhatikan. Gitu. Saya kira itu sekedar sebagai pengantar, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Silakan. Aduh, banyak banget nih Mas. Ininya pemaparan. Terima kasih banyak nih Mas Rumadi untuk pemaparannya yang sangat luas banget dari berbagai isu tadi sudah dipaparkan oleh bicara kita Mas Rumadi terkait dengan kebebasan beragama dari mulai isu hate speech, isu hubungan negara dan masyarakat, juga isu mengenai rumah ibadah dan lain-lain. Dan untuk teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau berkomentar atau menanggapi pemaparan dari Mas Rumadi tadi bisa raise hand nanti kami dari saya host atau dari co-host nanti akan membuka mic teman-teman kalau dia ingin bertanya langsung atau juga kalau ingin bertanya lewat chat juga bisa ke saya ke yang nama akun Suara Kebebasan atau ke everyone nanti bisa saya bacakan sebagai moderator, bisa saya bacakan dan saya sampaikan langsung ke Mas Rumadi. Mungkin sambil nunggu ini Mas, kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya berkomentar, singkat saja mungkin kalau dari saya, kalau yang pertama tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Mas Rumadi zaman dulu di TVRI waktu saya belum lahir itu ternyata ada program tentang mimbar keagamaan ya Mas, yang yang memang yang ditampilkan bukan hanya agama Islam sebagai mayoritas, tapi juga dan bahkan bukan hanya agama-agama yang diakui ya, tapi juga ada teman-teman dari aliran kepercayaan juga boleh tampil di sana. Nah, kalau misalnya zaman Orde Baru itu bisa seperti itu di tahun 80-an, sementara sekarang kita banyak banget misalnya dapat berita tentang intoleransi antar sama umat beragama, terutama terhadap kaum minoritas. Itu karena memang menurut Mas Rumadi itu karena memang masyarakat kita di
zaman itu memang relatif lebih toleran atau memang karena pemerintahnya otoriter kan, jadi kaum keagamaan yang yang keras itu direpresi oleh pemerintah kan, mereka nggak bisa mengeluarkan opininya, nggak bisa berkumpul dan lain-lain, atau memang ya masyarakat kita saja yang sekarang ini memang relatif lebih intoleran compare to di zaman Orde Baru, karena entah mungkin karena faktor teknologi mungkin, sehingga orang-orang yang punya pandangan intoleran mereka bisa lebih cepat kan menyampaikan pesan-pesannya dari berbagai media segala macam. Tapi mungkin tunggu dulu Mas, sebelum ditanggapin, ini belum ada yang bertanya ya. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, ini dari kawan saya Renaldi. Ray, halo, bisa dibuka, bisa ngomong nggak Ray? Halo Ray. Oke Mas, sorry ini mungkin Ya. mungkin sambil menunggu di Oke. kalau misalnya Mas Rumadi tidak keberatan, mungkin bisa ditanggapi dulu tadi Mas. Itu menurut Ya. Mas Rumadi kira-kira gimana? Menurut saya dua-duanya, Mas Hekal. Kenapa dua-duanya? Karena begini, negara atau pemerintah pada masa Orde Baru, terutama pada zaman Orde Baru, itu kan tidak bisa dilepaskan dari figur Soeharto. Ya, Soeharto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu banyak orang mengatakan sebenarnya orang model Pak Harto itu adalah orang abangan. Ya, kita tahu sendiri model studi antropologi tentang kaum abangan ini. Dan orang model seperti Pak Harto ini sebenarnya dari social origin-nya atau asal-usul sosialnya adalah asal-usul kelompok sosial masyarakat yang relatif akrab dengan tradisi-tradisi model keyakinan seperti yang dilakukan oleh para penghayat itu. Meskipun dalam studi memang ada dibenturkan ya antara Islam dan adat, antara antara Islam dan adat, antara tradisi dan keagamaan dan lain sebagainya. Biasanya ada studi-studi mengenai itu. Tapi orang model Pak Harto ini adalah model orang yang relatif tidak merasa tidak merasa menjadikan mereka ini sebagai ancaman. Penghayat itu ya menjadi bagian dari cara kehidupan masyarakat yang dikenal dengan baik oleh Pak Harto gitu. Sehingga mereka diberikan ruang sosial termasuk di televisi. Mungkin kalau teman-teman perhatikan belakangan ini kan 1-2 minggu ini itu di media sosial ada viral statement atau pidato Pak Harto, saya nggak tahu itu tahun berapa itu. Tapi Pak Harto sedang menyampaikan, ada video sekitar 7-8 menit itu, yang Pak Harto menyampaikan sesuatu mengenai bagaimana mengenai penghayatan rohaninya, spiritualitasnya, dan model spiritual seperti ini sebenarnya model spiritualitas yang sangat dekat dengan para teman-teman penghayat. Dan itu yang bisa menjelaskan kenapa kaum penghayat pada masa Orde Baru itu relatif tidak mendapatkan persoalan. Ya, meskipun bukan berarti mereka berada dalam posisi yang benar-benar setara dengan Islam, Kristen dan lain sebagainya. Tetapi eksistensi mereka relatif diakui. Salah satu indikator pentingnya adalah mereka diberikan ruang di televisi, waktu itu di TVRI, karena TVRI lah satu-satunya TV yang yang paling representatif untuk memperlihatkan sebenarnya apa visi keagamaan dari pemerintah Orde Baru waktu itu. Mungkin kalau sekali-kali teman-teman ingin melihat dokumen-dokumen TVRI mengenai bagaimana mimbar agama itu disiarkan, termasuk bagaimana kaum penghayat itu menyiarkan mengekspresikan keyakinannya di televisi, menurut saya itu hal yang menarik yang sekarang ini sudah tidak kita temukan lagi gitu. Jadi saya beruntung Haikal, kalau mungkin Haikal belum pernah melihat karena waktu itu belum lahir, saya yang seusia dengan saya pasti bisa menyaksikan bagaimana penghayat melakukan semacam dakwah di TVRI waktu itu. Nah itu di satu sisi.
Jadi perspektif negara menurut saya nggak bisa dinafikan, dan perspektif negara yang paling dominan ya cara pandangnya Pak Harto waktu itu. Tetapi di sisi lain menurut saya masyarakat juga eh, nggak bisa dinafikan begitu saja. Kecenderungan masyarakat sekarang ini itu ada satu proses eh, yang oleh para akademisi itu biasanya disebut sebagai proses santrinisasi gitu. Orang semakin ke sini itu semakin giroh atau semangat keagamanya itu semakin tinggi. Gitu ya. Kalau kita baca bukunya Wycliffe misalnya yang mencoba menggambarkan bagaimana perjalanan proses islamisasi dan santrinisasi itu terjadi di Indonesia, itu menurut saya sangat jelas gitu. Bagaimana antara kelompok tradisi dan kelompok agama, terutama Islam misalnya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana proses islamisasi itu terjadi. Dulu misalnya, mengapa sih proses islamisasi di Jawa misalnya, itu kok bisa berlangsung dengan smooth, sehingga kita tidak mengenal perang antar agama misalnya. Berbeda dengan misalnya model proses islamisasi yang terjadi di Minangkabau, sehingga kita mengenal misalnya perang padri antara kaum tua dan kaum muda. Tetapi di Jawa itu relatif nggak ada model kayak gitu. Nah, itu yang menurut Wycliffe itu dia sebut sebagai mystic synthesis gitu. Ada sintesis antara mistik Islam dengan mistiknya orang-orang Kejawen gitu. Nah, mistik Islam dan mistik Kejawen inilah yang kemudian ketemu, dan disitulah kemudian terjadi proses islamisasi di mana saya nggak tahu apakah orang Jawa diislamkan atau Islam dijawakan gitu. Apakah islamisasi Jawa atau Jawanisasi Islam, tapi proses itu terjadi. Tapi lama-kelamaan ada Wycliffe menyebut sebagai polarizing Javanese society. Ada polarisasi. Sehingga polarisasi itu kalau mengikuti studinya Clifford Geertz misalnya, ada mulai polarisasi kelompok santri, abangan, dan priayi. Mulai ada proses polarisasi itu. Dan polarisasi itu berkembang sedemikian rupa, sampai kemudian kaum yang santri ini, model santri yang kemudian nanti berkembang terus-menerus, santri dalam berbagai macam variannya ya. Kalau disebut santri itu belum tentu model santri yang seperti saya misalnya. Sekarang ada model-model santri baru, gitu ya. Orang-orang yang hijrah itu adalah model-model jenis santri baru, gitu. Ya meskipun ada juga teman-teman saya sih yang nggak suka menyebut mereka sebagai santri, karena biasanya kalau santri itu biasanya pernah tinggal di pesantren, gitu. Dia mempunyai wawasan keagamaan yang baik. Ini ada teman saya, Kiai Taufik Damas ini ya. Nah, model seperti beliau itulah yang disebut sebagai santri. Tapi sekarang ini proses islamisasinya itu terjadi terus-menerus. Bahkan orang-orang yang tidak pernah ditinggal di pesantren sekalipun, itu juga disebut sebagai santri. Bahkan misalnya ada satu disertasi yang ditulis oleh teman saya, ketika dia membahas mengenai bagaimana mobilitas santri, mobilitas vertikal santri, yang dia riset itu bukan hanya orang-orang model Kiai Taufik Damas itu, tetapi orang seperti B.J. Habibie misalnya itu juga disebut sebagai santri, Wardiman yang nggak ngerti agama, yang dulu pernah menjadi ketua IJUM itu juga disebut sebagai santri. Jadi mobilitas vertikal santri itu termasuk memasukkan orang-orang seperti ini. Dan sekarang ini, gelinding bola santrinisasi itu terjadi terus-menerus, apalagi sekarang misalnya ada model hijrah, ada model orang-orang yang reseh kalau ada orang perempuan muslim tidak pakai jilbab, itu dia kata-katain misalnya, ada muslim kok nggak pakai jilbab misalnya. Nah, sekarang ini terjadi terus-menerus. Jadi berbeda masa sekarang dengan masa tahun 70-an, 80-an. Pada masa itu, masyarakat kita itu nggak terlalu reseh begitu. Dan mungkin ini akibat dari model santrinisasi yang cenderung puritan, itu belum terjadi semasif zaman sekarang.
Jadi itu yang bisa menjelaskan kenapa sih misalnya dulu istrinya kiai-kiai itu kalau pakai jilbab ya biasa saja pakai kerudung gitu. Anda perhatikan misalnya ibunya Gus Dur misalnya, punya Solihah itu ya nggak pakai jilbab seperti jilbabnya orang sekarang, apalagi pakai pakaian syar'i yang harus pakai daster model enggak ya, mereka pakai jarit, mereka pakai baju kebaya, kerudungnya juga kerudung yang hanya sekedar dicelempang itu, tidak kerudung yang seperti model sekarang, tapi masyarakat zaman itu tidak mempersoalkan bahwa perempuan yang memakai pakaian seperti itu dianggap kurang Islam atau kurang santri misalnya. Bahkan pada masa itu santri-santri atau bunyai-bunyai pesantren ya pakaiannya ya pakaian-pakaian biasa seperti itu. Kalau pakai kerudung ya rambutnya masih kelihatan juga gitu. Jadi ini yang tadi mungkin sebagian bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa tahun 70-an, 80-an itu situasi masyarakat kita jauh berbeda dengan situasi masyarakat sekarang. Jadi apakah tadi faktor penghaya diberikan ruang sosial di ruang publik itu apakah faktor negara atau faktor masyarakat, menurut saya dua-duanya mempunyai peran. Rezim Orde Baru tidak terlalu menaruh persoalan dengan kaum penghayat, tapi di sisi lain masyarakat juga cenderung toleran dengan praktek-praktek keberagaman seperti itu. Itu Mas Haikal. Oke, Mas Rumadi, terima kasih banyak. Ini ada sahabat saya, Mas Nofri, tadi di chat kata ada yang ingin berkomentar atau menanggapi. Halo Mas Nofri? Halo ya, Kal. Jelas suaranya Mas, dipersilakan Mas. Jelas ya. Ya, kalau saya ini mendengarkan aja, jangan tanggapi nih Nofri ini. Enggak, terima kasih ya. Saya tadi menyimak dari awal ya, pengantar Mas Rumadi itu pengantar kelas guru besar lah ya. Itu udah tinggal menunggu waktu aja sebetulnya itu akan menjadi guru besar gitu. Amin. Tentang situasi kebebasan beragama di Indonesia. Saya sih sepenuhnya setuju ya dengan apa yang diungkapkan Mas Rumadi tadi itu. Dan tapi gini ya, kadang-kadang saya itu melihat kawan-kawan yang berjuang di aspek kebebasan beragama itu pandangannya itu terlalu gloomy kadang-kadang ya. Gloomy, terlalu suram begitu ya. Melihat keadaan Indonesia walaupun kadang-kadang ada insiden-insiden kecil gitu ya di beberapa daerah yang terutama yang menyangkut viktimisasi korban gitu, mengorbankan korban gitu. Jadi misalnya ada orang yang dianggap menodai agama, protes suara toa terlalu gede gitu, kemudian dia diadili dan justru dihukum begitu ya oleh hukum gitu. Tapi saya kadang-kadang berpandangan justru dalam kasus Indonesia gitu ya, mungkin kita perspektifnya agak terbias karena kita membandingkannya dengan zaman otoriter Orde Baru gitu ya, karena di zaman Orde Baru dianggap dianggap adem-adem ayem aja, nggak ada aksi-aksi masyarakat. Tadi yang seperti yang disebutkan Mas Rumadi tadi kan aspek keduanya itu kan aspek social attitude ya, soal bagaimana masyarakat menanggapi isu-isu kebebasan beragama gitu, yang sejak reformasi sebetulnya sangat, karena masyarakat punya kebebasan jadi kelihatan warna aslinya itu gitu. Kalau zaman Orde Baru kan ya mereka kan ya yang namanya kekerasan kan didominasi oleh rezim. Jadi kita agak susah mengukurnya apakah masyarakat benar-benar toleran atau tidak, karena aparatur kekerasan itu sepenuhnya di bawah kendali rezim gitu. Orang nggak berani macam-macam. Kalau Pak Harto udah bilang jangan begini, jangan begitu, ya otomatis orang nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingat dulu itu di pesantren, kiai saya itu suka bahkan kadang-kadang punya kecurigaan gitu bahwa ada state sponsored sect gitu ya, atau sekte-sekte atau kelompok-kelompok keagamaan yang disponsori oleh negara gitu. Misalnya dulu pimpinan pesantren saya itu suka nyebut lembaga Dajjal Iblis Indonesia katanya
gitu ya. LDII itu dianggapnya begitu gitu. Karena waktu itu dianggap bahwa LDII itu adalah kelompok yang ya disponsori oleh Golkar gitu ya. Itu kantornya ada di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok gitu. Jadi ada semacam underbow-nya Golkar gitu. Saya nggak tahu, nggak studi khusus apakah benar anggapan itu atau enggak, tapi keluhan-keluhan itu ada gitu. Dia bersifat laten saja gitu keluhan-keluhan itu, tapi nggak manifest gitu. Nggak sampai orang kemudian mencoba untuk menggeruduk LDII ataupun mau mendemo ataupun membawa mereka ke pengadilan atau bagaimana gitu. Nah, setelah reformasi saya kira dinamika sosial keagamaan masyarakat kita kan relatif sangat sangat vibrant ya. Lebih bergairah gitu ya. Semua ingin tampil sampai eksis begitu. Dan semua seakan-akan keluar gitu ya, yang tadinya ya karena euforia kebebasan itu kan membuat orang ingin tampil gitu. Nah itu yang menyebabkan insiden-insiden. Nah insiden yang menurut saya paling besar itu soal kebebasan beragama di Indonesia itu insidennya Ahmadiyah di Cikesik ya, yang sampai terjadi pembunuhan. Kemudian ada salah satu kawan kita saat ini namanya Deden itu sampai sempat patah tangannya dan untungnya dia nggak mati waktu digebukin itu ya, karena dia pakai helm dan lain sebagainya gitu. Tapi compare ya, kalau kita biar tidak terlalu gloomy ya, compare to other countries gitu, negara-negara Muslim lainnya misalnya gitu, Indonesia itu relatif lebih baik. Kalau kita membaca Bangladesh misalnya, atau membaca Pakistan, yang paling parah itu Pakistan ya. Itu kasus-kasus penodaan agama walaupun sampai di pengadilan di Uber ditembak. Dan yang nembak itu bangga gitu. Dia menganggap dirinya adalah pahlawan dan masyarakat mengelu-elukan dia, bahkan aparatur negara seakan-akan memberi akses bagi dia untuk menghabisi orang yang dianggap menodai agama. Terakhir ini ada kasus beberapa minggu lalu, saya lupa detailnya, tapi ada kasus di pengadilan juga yang dibunuh seperti itu. Bahkan hakim yang membela orang-orang yang berkasus penodaan agama, sengsara hidupnya, dan akan dibunuh juga. Dan itu terjadi berkali-kali. Tapi itu kalau Pakistan relatif konstan ya, kasus-kasus kayak gitu tuh sering banget terjadi, nggak ada gelombang pasang surutnya. Tapi yang menarik adalah Bangladesh sebetulnya. 3-4 tahun lalu saya membaca itu di Bangladesh itu 1 tahun bisa hampir 100-an kasus pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap menodai agama gitu. Saya tanya kawan saya orang Bangladesh, sebetulnya apa sih masalahnya gitu? Kenapa itu terjadi? Nah, menurut kawan saya Bangladesh itu emang nggak semuanya itu terkait dengan politik. Ada orang mau balas dendam, perbedaan paham politik dan lain sebagainya diekspresikan. Selain itu juga aparatur negaranya gitu. Polisi di Bangladesh itu gajinya kecil sekali, sangat tidak kompeten, dan mereka juga tidak punya keinginan gitu untuk melindungi gitu. Nah di Indonesia saya merasa orang-orang yang di meja hijaukan itu sebetulnya itu diselamatkan. Mohon maaf, saya mengatakan begini mungkin agak menyakitkan ya bagi orang yang menjadi korban betul gitu. Tapi itu semacam diselamatkan dari brutalitas massa yang lebih kejam sebetulnya. Jadi itu yang saya kadang-kadang lihat tidak terlalu oke kalau kita bandingkan misalnya Mas Ulil dulu menulis kasus Amerika gitu, ada diskriminasi, kemudian tentara nasional sampai turun tangan mengamankan anak kulit hitam yang didiskriminasi di sekolahan gitu ya. Nggak sampai se ekstrem itu di Indonesia, tapi somehow di Indonesia itu bisa dikatakan kita nggak gloomy amat gitu. Cuman memang
kadang-kadang melelahkan ya ininya kontestasinya itu gitu. Orang yang bekerja di dalam soal kebebasan beragama kadang-kadang bisa frustasi juga, kita bisa kendor gitu. Kita melihat masyarakat makin puritan, makin intoleran, jadi kita akhirnya ikut arus gitu. Nah ini yang agak mengkhawatirkan itu nantinya ikut arus itu ketika intoleransi itu sudah sedemikian masifnya dan kita tidak punya check and balances baik itu pada level kenegaraan ataupun pada level sosial kemasyarakatan seperti ormas-ormas yang relatif moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Nah, kita bisa hopeless betul itu ini apa dalam menghadapi ini gitu, Haikal. Tapi so far menurut saya Indonesia sih masih oke lah gitu ya, masih oke walaupun kita nggak bisa berpuas diri karena dinamika sosial keagamaan masyarakat itu kan fluktuatif. Nah, yang bisa jadi objek studi mungkin adalah kapan, kenapa gelombang itu pasang, kapan gelombang itu surut, gitu ya. Itu mungkin yang perlu kita lihat. Dibandingkan 5-10 tahun lalu, saya kira sekarang relatif adem ya soal isu kebebasan beragama. Puncaknya kan di Indonesia itu soal Ahmadiyah ya, pengerudukan Masjid Mubarak, kemudian terus menerus sampai pengerudukan orang Ahmadiyah di Lombok, kemudian mereka di... Nah, di Indonesia itu ada seakan-akan seperti gitu. Mungkin ini terakhir ya. Tego lorone tapi orang tego matine gitu loh. Jadi orang Ahmadiyah di Lombok itu sebetulnya, kalau orang-orang sekitarnya betul-betul mau membunuh gitu, mau menghabisi gitu, itu mereka yang di transito itu bisa mereka uber, bisa mereka kejar gitu. Tapi itu tidak terjadi gitu. Jadi mereka hanya tegoloronya, mereka itu menyengsarakan saja gitu, mereka usir dari kampung halamannya, dari habitat perkebunannya, pertaniannya. Tapi ketika mereka transisi ke transito gitu, walaupun penjagaan tidak ketat, ya mereka nggak matiin juga gitu loh. Jadi agak aneh dan mungkin itu kalau perlu diteliti betul ya, apakah terkait dengan dinamika sosial politik atau budaya setempat. Gitu. Terima kasih Haikal. Oke, terima kasih banyak Mas Nofri. Ini Mas Ruadi mungkin ada tanggapan tadi, kata Mas Nofri Indonesia tidak terlalu gloomy, Mas. Apalagi compare to Pakistan, dan memang mengerikan banget ya kalau saya berita di Pakistan itu, apa namanya, kebebasan beragamanya ya memang sangat jauh di bawah kita. Silakan Mas Rumadi. Betul, saya setuju dengan Nofri. Memang nggak terlalu gloomy kalau dibandingkan dengan negara-negara itu. Apalagi kalau kita membaca laporan yang dibuat oleh Paul Marshall dan Inasi misalnya soal bagaimana kasus-kasus penodaan agama di model negara seperti Pakistan, Bangladesh itu memang tempat-tempat yang mengerikan gitu. Kalau dibandingkan dengan itu, menurut saya memang seharusnya kita masih bisa tidur nyenyak dengan situasi sekarang ini. Tapi tentu saja meskipun kita tidak terlalu gloomy kalau dibandingkan dengan negara-negara yang tadi disebut oleh Nofri, tapi menurut saya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu memang ada kecenderungan kalau dibiarkan itu tuntutannya itu semakin banyak gitu. Jadi hal-hal yang dulu itu kita anggap biasa-biasa saja, tapi kalau kelompok-kelompok yang suka usil dan suka menyesatkan orang itu dibiarkan, itu bukan hanya kelompok yang kecil dan dianggap menyimpang itu yang dipersoalkan, tetapi kelompok-kelompok yang besar sekalipun gitu, misalnya kayak praktek keagamaan NU misalnya, itu bisa saja disesatkan gitu. Untungnya NU di Indonesia kan cukup besar, jadi kalau menyesatkan NU mereka nggak akan berani gereduk kantor PBNU misalnya atau kantor PBNU misalnya, dia nggak berani karena NU-nya besar. Tapi kalau kita perhatikan misalnya kelompok-kelompok yang kecil, yang disesatkan, yang dianggap
melakukan penodaan agama itu pasti dipersoalkan. Jadi saya setuju kalau dibandingkan dengan negara-negara itu memang kita masih lebih baik lah, meskipun kalau kita baca laporan-laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional, ya Indonesia memang belum free, belum negara yang free, tapi biasanya itu partly free. Jadi free-nya itu sebagian. Bahkan kalau kita misalnya ikuti laporan-laporan atau penilaian-penilaian kebebasan beragama dan berkeyakinan sekarang ini, yang itu biasanya dievaluasi sebagai bagian dari indikator perkembangan demokrasi, sekarang ini kan hampir semua riset-riset atau tulisan-tulisan para Indonesianis itu selalu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu sekarang dalam posisi menurun, decline, demokrasi kita itu. Bahkan orang seperti Tom Power itu misalnya sekarang bukunya kayaknya Motor-Bill itu, sekarang dalam posisi regresi. Kalau dulu from stagnan to regresi gitu. Jadi sekarang itu hampir semua Indonesiani lah saya kira menilainya itu demokrasi Indonesia itu menurun, dan salah satu indikatornya itu adalah menurunnya kebebasan sipil, dan menurunnya kebebasan sipil itu indikatornya adalah semakin banyaknya kasus-kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Jadi meskipun kita masih bisa tidur nyenyak karena kalau dibandingkan dengan negara-negara tadi kita masih oke, tetapi kalau situasi ini dibiarkan itu bukan akan semakin baik, tapi situasinya akan semakin buruk, dan itu akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Bahkan siapa itu, ada seorang Indonesianis yang melakukan riset secara khusus pergeseran otoritarianisme itu. Kalau zaman Orde Baru itu otoritarianisme itu dilakukan oleh negara dengan aparatur negara, tentara dan lain sebagainya, tetapi sekarang otoritarianisme itu bergeser ke masyarakat. Jadi otoritarianisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Bisa melalui fatwa-fatwa keagamaan, yang kemudian fatwa-fatwa itu dijadikan legitimasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Bahkan fatwa keagamaan itu kadang-kadang juga dijadikan sebagai pertimbangan bagi aparatur negara untuk melakukan tindakan tertentu. Bahkan misalnya di Sulawesi Selatan itu pernah ada fatwa MUI kabupaten di sebuah daerah di Sulawesi Selatan itu dijadikan pertimbangan untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap orang yang mau mal-mal itu yang memakai Sinterklas itu, kemudian dilarang karena adanya fatwa MUI, dan polisi melakukan operasi, melakukan pelarangan berdasarkan fatwa itu. Meskipun akhirnya dikoreksi. Kemarin misalnya yang kasus Sunda Wiwitan itu sempat juga ada, kalau di Sulawesi itu masih untung lah MUI kabupaten atau kota madya. Ada fatwa MUI desa itu dijadikan pertimbangan oleh dinas perizinan untuk melarang pembangunan batu santangtung di Kuningan kemarin itu. Meskipun ketika kami ke sana mengklarifikasi itu dan kepala dinasnya mengakui kesalahan bahwa kami salah. Kami minta maaf karena sudah membuat pertimbangan hukum yang tidak benar. Menggunakan fatwa MUI sebenarnya aja nggak boleh. Apalagi fatwa MUI desa, yang dalam struktur MUI itu nggak dikenal MUI desa itu. MUI itu ya paling sampai di kecamatan. Nggak ada MUI desa, itu nggak ada. Jadi yang kayak gitu. Tetapi ya kita harus bersabar lah menghadapi menghadapi situasi yang masih seperti ini, aparatur penegak hukumnya masih seperti ini, aparatur negaranya masih, kalau sudah berhadapan dengan agama itu biasanya otaknya itu sudah gak jalan gitu. Termasuk misalnya sekarang ini kami mendiskusikan mengenai penodaan agama dalam RKUHP misalnya. Ahli-ahli hukum pidana itu biasanya kalau sudah bicara penodaan agama itu nggak ada yang berani ngomong. Gitu. Nggak punya perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu. Kecuali mungkin kalau misalnya ada ahli hukum pidana
yang tahu fikih jinayah misalnya, kemudian tahu hukum konvensional, kemudian dia punya wawasan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, ahli-ahli pidana di Indonesia itu biasanya adalah orang-orang yang lahir dari fakultas hukum, dia tidak begitu ngerti agama, sehingga begitu dia disodorkan dengan persoalan agama, mereka nggak bisa men-challenge apa-apa gitu. Coba sebut siapa ahli pidana di Indonesia, misalnya Profesor Muladi, misalnya, atau Profesor Bardan Nawawi Arif, atau profesor-profesor lain yang kita sebut sebagai profesor hukum pidana. Begitu dia sudah masuk atau membincang soal penodaan agama, mereka nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya kecenderungannya ikut menghukum saja gitu. Nah, disitulah menurut saya kita masih punya punya PR, terutama teman-teman yang concern dengan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu memang masih punya PR. Saya tertarik dengan pertanyaan Novri tadi. Yang ini menurut saya adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan melalui riset. Kenapa pada saat tertentu gelombang intoleransi itu naik, dan kenapa pada saat yang lain gelombang intoleransi itu turun? Kasus-kasus pelaporan kebebasan beragama pada fase tertentu itu naik, pada fase yang lain turun. Saya kira itu harus dijawab dengan riset menurut saya. Nggak bisa misalnya hanya sekedar common sense, tapi kalau kita lihat secara umum memang ada masa-masa di mana kasus-kasus penodaan agama, kasus-kasus intoleransi itu naik sedemikian rupa, tetapi pada saat yang lain turun. Coba kita perhatikan 1 tahun terakhir ini ya, tahun 2019 mungkin tidak akan terlalu banyak kasus-kasus yang muncul. Apakah itu keberhasilan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum misalnya? Belum tentu juga. Mungkin karena orang-orang yang biasa melakukan tindakan-tindakan itu sudah berkonsentrasi untuk yang lain gitu. Tahun 2019 misalnya sedang berkonsentrasi pilpres, sehingga mungkin nanti kalau sudah tidak ada pilpres, mereka akan menggunakan isu ini untuk kepentingan tertentu gitu. Tapi menurut saya pertanyaan Novri ini pertanyaan yang penting dan harus bisa dijawab secara akademik. Gelombang pasang surut kasus intoleransi tadi itu. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya respon dari Novri. Kalau soal apakah orang yang diajukan ke pengadilan, ke meja hijau itu diselamatkan, kalau perbandingannya itu Pakistan mungkin iya gitu diselamatkan. Tapi kalau perbandingannya dengan negara-negara yang lebih maju ya mereka nggak diselamatkan, mereka juga nelongso, Novri, bukan kemudian kalau di meja hijau kemudian mereka lebih bahagia, enggak juga. Tergantung kita memperbandingkannya dengan mana gitu. Kalau perbandingannya dengan Bangladesh, dengan Pakistan ya gitu. Tapi menurut saya sih jangan selalu membandingkan Indonesia dengan model negara-negara seperti itu. Ya, kalau perbandingan kita hanya dengan negara-negara seperti itu ya nanti kita cenderung akan bisa berpuas diri. Meskipun ya pada saat-saat tertentu ketika semua orang gloomy, ketika orang semua cara pandangnya pesimistis, mungkin cara pandang Novri itu juga berguna bahwa kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat loh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Aduh. Terima kasih banyak Mas Rumadi. Ini tadi ada pertanyaan juga tadi dari sahabat saya Renaldi. Dia nanya lewat chat personal ke saya. Dia nanya mungkin karena di Indonesia ini pendekatan kita lebih ke religious harmony, kerukunan umat beragama dibandingkan dengan religious liberty, kebebasan beragama. Kalau misalnya religious harmony itu kan penekanannya lebih pada harmoni sosial kan, hak individu ada situasi di mana hak individu itu harus dikorbankan dengan mengatasnamakan kemaslahatan dalam tanda kutip dan pandangan itu disalahgunakan bahwa kalau komunitas nggak suka ada agama baru ya udah diusir atau nggak boleh melakukan kegiatan. Nah itu pendapat Mas Rumadi gimana? Dan pertanyaan dia juga, ada nggak sih Mas undang-undang yang sebenarnya ya bisa menindak orang-orang yang melakukan tindakan seperti pengerusakan dan lain-lain, yang menghalangi orang untuk beribadah, itu kita punya nggak sih Mas produk hukum yang memang ditujukan untuk
menangani orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seperti itu terhadap aliran keagamaan lain. Mungkin itu dulu, Mas Rumadi, dipersilakan. Dari yang kedua itu sebenarnya kalau mau melakukan tindakan terhadap orang-orang begitu yang melakukan pengerusakan terhadap tempat ibadah orang lain atau mengganggu orang lain itu ya bisa banget sebenarnya. Sangat bisa. Bahkan seharusnya aparat penegak hukum itu tidak perlu ragu-ragu untuk menangkap orang yang seperti itu. Dan biasanya kalau aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tegas, itu biasanya juga mereka akan pikir-pikir kok. Kasus Solo yang kemarin baru terjadi ya, misalnya kasus yang dialami oleh satu keluarga yang disebut pengikut Syiah itu, yang kemudian aparat kepolisian langsung diinstruksikan untuk segera mengejar dan menangkap orang-orang yang melakukan perusakan terhadap properti Habib siapa itu yang di Solo itu, saya kira tidak ada orang yang mempersoalkan apa yang dilakukan oleh polisi, bahkan itulah yang harus dilakukan oleh polisi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aparat penegak hukum itu melakukan tindakan yang tegas dan jelas, sebenarnya juga tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan misalnya kalau kita sedikit melihat ke masa lalu, misalnya kasus 1 Juni tahun 2008 itu misalnya ya, yang beberapa teman itu digebukin di Monas itu kan kemudian yang dilakukan oleh polisi sempat terjadi penangkapan tokoh pentingnya, bahkan penangkapannya itu ada di markasnya di Petamburan, beberapa orang ditangkap juga nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi kalau aparat penegak hukum melakukan ketegasan, sebenarnya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi, mengerusak properti orang gitu, justru itu yang seharusnya cepat ditangani. Karena kalau tidak ditangani orang-orang yang seperti ini, itu mereka akan mengatakan loh nggak apa-apa merusak properti orang, apalagi perusakan itu terhadap orang yang dianggap sesat misalnya, itu seolah-olah menjadi perbuatan yang halal, padahal itu kan tidak bisa dibenarkan. Dan sebenarnya beberapa kasus itu sangat jelas menunjukkan hal itu. Tetapi dalam kasus-kasus yang lain, misalnya dalam kasus Ahmadiyah misalnya ya, memang tidak ideal cara penanganan aparat, tidak terlalu ideal. Tapi dalam kasus Solo misalnya, menurut saya itu yang kemarin terjadi, yang kemudian beberapa orang langsung ditangkap, menurut saya itulah cara yang seharusnya dilakukan. Tidak boleh ragu-ragu gitu. Tapi sampai sekarang memang misalnya dulu kasus penyerangan kantor LKIS di Jogja misalnya ya, kantornya teman-teman saya, nggak ada orang yang ditangkap sampai sekarang gitu. Dan itu yang kemudian seolah-olah aparat penegak hukum itu kalah dengan premanisme, dengan tindakan preman. Jadi menurut saya kalau dicari landasan hukumnya sangat ada, merusak properti orang, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang menghalalkan darah orang misalnya, itu jelas-jelas tindakan pelanggaran hukum, tindakan pidana, bukan hanya pelanggaran tapi tindakan pidana yang bisa dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang pertama soal kita lebih menekankan pada harmoni sosial daripada liberty daripada kebebasan gitu. Menurut saya ada benarnya gitu ya. Dalam kasus keagamaan terutama itu hak individu itu memang kadang-kadang harus ditundukkan pada komunalisme. Kalau Anda perhatikan kasus-kasus penodaan agama itu hampir semuanya begitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah hak individu saya, misalnya. Kemudian saya punya hak yang harus dilindungi oleh negara. Itu tidak sepenuhnya begitu yang terjadi di Indonesia. Jadi harmoni sosial, dan harmoni sosial itu kan ukurannya adalah apakah ada orang-orang yang
ribut dengan persoalan itu yang mengarah pada disharmoni atau tidak. Nah, begitu ada orang yang ribut dan dianggap ini mengancam harmoni, mengancam public order, mengancam ketertiban sosial, maka orang itu akan bisa dipersoalkan, kelompok itu akan bisa dipersoalkan. Dan saya kira banyak kasus-kasus seperti itu. Kasus Lia Aminuddin misalnya juga begitu kan. Lia Aminuddin itu sebenarnya juga nggak mengganggu siapa-siapa gitu, tetapi ya akhirnya dia dipersoalkan melakukan penodaan agama. Gitu. Dan sebenarnya hukum di Indonesia itu kan tidak ada yang melarang membuat agama baru. Jadi di Indonesia itu membuat agama baru itu tidak perbuatan pidana. Yang dipidanakan itu adalah melakukan penodaan terhadap agama. Tapi kalau ada orang membuat agama baru, itu sebenarnya tidak ada pidananya. Itu, membuat agama baru. Jadi kalau mau membuat agama baru, masih ada peluang sebenarnya. Cuman kalau membuat agama baru yang serius, membuat agamanya, jangan membuat agama baru mau menjadi nabi nggak serius gitu. Mau menjadi nabi kok tobat misalnya kayak siapa itu Ahmad Musaddiq misalnya dulu pernah menyatakan tobat ya, meskipun sekarang sih Milah Abraham katanya hidup lagi, ya saya nggak tahu apakah ini kelanjutan dari yang lama atau tidak gitu. Jadi memang ada benarnya, cuman kita juga jangan kemudian berpandangan bahwa harmoni sosial itu selalu buruk, nggak juga gitu. Pada kasus-kasus tertentu harmoni sosial itu bisa menjadi penyelamat loh. Ada disertasi yang ditulis oleh teman saya, Imdadun Rahmat, itu menulis disertasi di UI, yang dia membandingkan proses reformasi di Indonesia dan di Mesir. Pertanyaannya kurang lebih begini pertanyaan dia, kenapa reformasi di Indonesia itu relatif berhasil dan dia tidak sampai terjadi pertumpahan darah, dan hingga sekarang itu demokrasinya relatif stabil meskipun masih ada persoalan di sana-sini, tetapi di Mesir itu sampai terjadi pertumpahan darah dan terjadi kudeta oleh militer. Nah, salah satu jawaban dia karena demokrasi di Indonesia itu masih membuka ruang dialog untuk saling memberi dan menerima yang didasarkan pada kultur harmoni tadi itu. Untuk untuk saling memberi dan menerima itu artinya adalah mereka siap take and give gitu. Ruang itu dibuka gitu. Sehingga tidak misalnya kelompok Islamis sekalipun itu dia bisa mendapatkan kue kekuasaan asal dia mau masuk di dalam mekanisme demokrasi misalnya. Dan itu kanal-kanal itu dibuat gitu. Kanal-kanal itu dibuat itulah yang kemudian memungkinkan proses demokrasi dan reformasi di Indonesia itu bisa relatif stabil karena ruang-ruang untuk mendapatkan kebebasan satu dengan yang lain itu diperbincangkan di situ, saling memberi dan menerima itu terjadi di situ, dan itu tidak terjadi di Mesir. Itu salah satu kesimpulan disertasinya Imdad gitu. Jadi kultur harmoni itu pada saat-saat tertentu, pada saat-saat ketegangan luar biasa tinggi, itu juga bisa menjadi jalan keluar gitu. Ya udahlah, yang penting kita bareng-bareng gitu. Bahkan kultur harmoni itu juga yang bisa mempertemukan dulu konsensus kebangsaan kita yang sampai terjadi pencoretan 7 kata piagam Jakarta yang tadi saya sampaikan di awal, itu sebagian disebabkan karena kultur harmoni itu tadi. Yang di dalam kultur harmoni itu orang tidak mendapatkan semua yang diinginkan atau dia tidak kehilangan semua yang tidak dia harapkan gitu. Ya, ada dia mendapatkan sebagian yang dia inginkan, tapi yang lain dia juga mendapatkan sebagian yang dia inginkan. Itu yang kemudian memungkinkan kita bisa tumbuh menjadi bangsa seperti sekarang, itu antara lain karena kultur itu juga. Gitu. Jadi kultur harmoni ya pada saat-saat tertentu memang ada yang dikorbankan gitu, termasuk tadi hak individu, terpaksa kadang-kadang memang harus dikorbankan dalam situasi tertentu. Tetapi
pada sisi yang lain kultur harmoni itu juga bisa menolong bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama dalam situasi-situasi yang sangat kritis gitu. Tuh, mungkin itu Haikal tanggapan saya. Oke, terima kasih banyak Mas Rumadi. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat. Mungkin saya rangkum aja. Yang pertama dari Azahra. Dia mau bertanya, kira-kira, mungkin bisa saya parafrase aja ya Mas. Ada nggak sih faktor dominan yang membuat, misalnya ada kelompok keagamaan A itu menginterpretasikan ajaran agamanya seperti ini, atau kelompok agama B menginterpretasikan ajaran seperti ini. Ada yang menginterpretasikan lebih moderat dan lebih toleran, ada juga yang menginterpretasi lebih intoleran. Itu kira-kira faktor dominannya itu kenapa bisa terjadi? Apakah karena memang kelompoknya lebih toleran karena memang tinggal di wilayah lebih eksklusif sehingga nggak ketemu sama kelompok-kelompok yang berbeda, atau kira-kira ada faktor-faktor lain? Dan yang kedua dari Pak Muhammad, wah ini panjang banget, saya ringkas lagi aja. Dia ngutip misalnya pas pilkada DKI yang dulu ya Mas, yang kasus Ahok, kan itu banyak banget orang-orang yang anti terhadap Ahok, mengeluarkan berkampanye hitam lah, black campaign gitu kan. Ada juga misalnya kita kasus-kasus yang memprihatinkan kayak mayat yang nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolatkan dan lain hanya karena mendukung pasangan yang berbeda. Nah tapi terus cara kita mengcounter itu gimana, karena harus dibalancekan juga dengan hak kebebasan politik. Kalau misalnya orang-orang yang anti Ahok dalam tanda kutip itu ditangani dengan suatu cara, tapi gimana kita juga nggak mengambil hak kebebasan politik mereka yang itu merupakan salah satu janji reformasi. Dan di sini dia juga nambahin, nah sosialisasinya dari pemerintah itu menurut Mas Rumadi gimana? Karena kalau menurut Pak Muhammad sebagai contoh, BPIP itu nggak cukup kalau untuk menangani kasus-kasus intoleransi seperti ini. Pada Mas Rumadi, dipersilakan Mas. Mungkin saya akan merespon sejauh yang bisa saya tangkap ya dari penjelasannya Haikal tadi. Dari yang terakhir soal BPIP sih memang ya jangan terlalu berharap besar hanya kepada BPIP bisa menyelesaikan semua persoalan lah. Ya, meskipun di dalam RPJMN 2020-2024 itu memang pemerintah itu memberikan porsi yang sangat besar terhadap BPIP untuk di samping mengamankan ideologi negara, tapi juga dia punya tanggung jawab untuk memastikan Pancasila itu terimplementasi dengan baik. Tetapi sejauh ini memang masih banyak persoalan terhadap BPIP ini. Dan menurut saya sih persoalan-persoalan yang terkait dengan intoleransi itu menjadi tanggung jawab kita semua lah. Kalau hanya aparat penegak hukum atau pemerintah atau misalnya organisasi-organisasi keagamaan saja itu tidak cukup gitu. Kemudian soal kebebasan politik dalam kasus Ahok, menurut saya begini, ya memang untungnya dalam kasus Ahok itu Ahok masih bisa melanjutkan, dia masih bisa mengikuti pilkada DKI. Ya meskipun waktu itu ada tumpang tindih dengan persoalan dia di sidang di di pengadilan dan segala macam, tapi dari sisi political right dia, kebebasan politik dia masih bisa mendapatkan haknya. Paling tidak dia masih bisa mengikuti proses pemilihan gubernur DKI waktu itu. Artinya saya agak lupa apakah kasus dia divonis itu setelah selesai pemilihan atau sebelum selesai pemilihan ya. Saya agak lupa, tetapi artinya dia masih tetap bisa melanjutkan proses pemilihan meskipun dari kasus hukum yang dia hadapi itu memang jauh sekali merugikan dia. Banyak suara dia yang hilang ya akibat dari kasus itu. Tetapi secara normatif sebenarnya kebebasan politik dia atau hak politik dia tidak sampai dihilangkan. Mungkin kalau misalnya hak dia untuk menjadi gubernur atau dipilih menjadi calon gubernur itu sampai dicabut misalnya, itu yang akan menjadi persoalan besar. Meskipun dari sisi dari sisi kebebasan beragama dan berkeyakinan atau tuduhan penodaan yang dia lakukan itu memang
Ya, secara pribadi bagi saya sih debatable gitu, tapi vonis pengadilan sudah mengatakan begitu, dan itu memperkuat tesis saya sejak awal bahwa kasus penodaan agama dimanapun, begitu dia melibatkan massa, ya, maka putusan hampir tidak ada orang yang bisa terbebas dari kasus penodaan agama. Sejak masa Habib Yasin tahun 69, itu tidak ada orang yang bebas dari tuduhan melakukan penodaan agama kalau massa sudah bergerak. Gitu. Jadi tahun 69 kasus Habib Yasin, kemudian kasusnya Saleh di Situbondo, kasusnya siapa itu sholat dua bahasa itu selalu melibatkan massa. Dan kalaupun misalnya penodaan agamanya tidak terbukti, dia masih bisa dihukum dengan hukuman yang lain. Yang penting orang itu masuk penjara saja. Orang nggak peduli apakah masuk penjaranya itu karena mengganggu ketertiban umum atau melakukan penodaan agama, nggak peduli. Ya, yang penting dia masuk penjara. Gitu. Jadi itu mungkin tanggapan singkat saja soal kebebasan politik yang terutama kalau dikaitkan dengan kasus Ahok. Kemudian yang lain soal faktor dominan. Sebenarnya di Indonesia itu kan tidak mengenal mufti negara. Indonesia itu bukan negara yang mengenal ada mufti yang secara khusus harus didengar oleh negara. Itu berbeda misalnya dengan negara seperti Mesir misalnya, atau negara-negara yang punya Darul Ifta misalnya. Jadi ada sekelompok orang dalam konteks Islam terutama ya. Ada sekelompok orang yang memang diberikan otoritas untuk membuat fatwa keagamaan, di mana penyelenggara negara itu harus mengikuti fatwa keagamaan itu. Dan Indonesia itu nggak mengenal tidak mengenal fatwa. Satu-satunya lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa hukum itu hanya Mahkamah Agung, ya, atau Mahkamah Konstitusi dalam hal ada ujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya lembaga-lembaga ini, terutama Mahkamah Agung misalnya, dia bisa dimintai fatwa dalam kasus-kasus tertentu. Dan fatwa Mahkamah Agung itulah yang harus diikuti oleh penyelenggara negara. Tetapi di luar itu terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan, penyelenggara negara itu nggak punya keharusan untuk mengikuti fatwa-fatwa keagamaan. Misalnya fatwa MUI, itu nggak ada keharusan polisi harus mengikuti fatwa MUI, itu nggak ada. Apalagi misalnya fatwa MUI dijadikan dasar untuk menghukum orang, itu nggak ada dasar hukumnya. Satu-satunya fatwa MUI yang harus diikuti negara itu hanya terkait dengan fatwa ekonomi syariah. Jadi memang ada infiltrasi itu ya, kalau teman-teman mengikuti sejauh mana regulasi-regulasi keagamaan itu masuk menjadi bagian dari regulasi negara, itu ada satu perkembangan di mana pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, itu harus mengikuti fatwa MUI terkait dengan persoalan ekonomi syariah. Bahkan fatwa MUI terkait dengan ekonomi syariah itu akhirnya harus dijadikan sebagai peraturan Bank Indonesia. Dan itu ada undang-undangnya. Kita punya undang-undang perbankan syariah. Gitu. Nah, ya terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan fakta itu, tetapi di luar persoalan ekonomi syariah, pemerintah itu tidak punya kewajiban untuk mengikuti fatwa keagamaan baik yang dikeluarkan oleh MUI, dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, dikeluarkan oleh Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Jadi fatwa-fatwa itu harus dilihat sebagai ya pendapat hukum biasa yang bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengambil satu kebijakan. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya dasar hukum untuk karena misalnya ada menjadikan orang sebagai tersangka dalam kasus tertentu karena ada fatwa MUI misalnya, itu di dalam struktur undang-undang
11 tahun 2012 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan itu nggak bisa dibenarkan. Ya meskipun dalam faktanya ya, dalam fakta sosialnya memang tidak strict ya, tidak sehitam putih seperti yang saya katakan. Kadang-kadang aparat penegak hukum, polisi itu bisa melakukan penangkapan, melakukan tindakan itu karena desakan-desakan sekelompok orang. Saya kira itu Mas Haikal. Oke, terima kasih Terima banyak kasih. Mas Rumadi. Tadi lewat chat sahabat saya dan sahabat Mas Rumadi juga, Mas Taufik katanya ingin berkomentar juga. Kiai Taufik, Oh ya, Mas Taufik sudah saya unmute ya. Halo Ya. Mas. silakan. Mana ini lo? Kayaknya ada masalah koneksi nih Mas dari Mas Taufik. Halo, Mas Taufik, bisa dengar suara saya, Mas? Halo. Ya, udah jelas, Mas. Iya jelas. Apa ini saya disuruh ngomong ya? Tadi katanya Mas Taufik ingin berkomentar sedikit atau menanggapi, dipersilakan, Mas. Enggak, apa namanya, saya sangat setuju dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rumadi, itu sudah lengkap banget gitu loh. Karena secara sosial politik juga dalam hal penegakan hukum, ya kita tahulah dinamikanya itu apa namanya turun naik. Cuman memang saya mungkin ini juga nggak bisa dijawab kalau tanpa dilakukan penelitian atau riset. Apakah ada kekuatan politik tertentu yang memang mempengaruhi sikap aparat negara ketika menangani kasus-kasus intoleransi gitu loh. Karena kasus intoleransi tertentu negara hadir melalui aparat kepolisian itu cukup tegas, tapi di kasus yang lain kita lihat ada kegambangan dan lain sebagainya. Ini yang belum disinggung itu soal apa namanya peran partai politik dalam membangun kehidupan keberagamaan di Indonesia ini dalam rangka menciptakan masyarakat yang toleran. Itu yang saya belum lihat. Nggak tahu kalau Mas Rumadi sudah pernah melihat buku yang ditulis atau mungkin hasil penelitian tentang peran partai politik dalam menciptakan kehidupan beragama yang toleran di Indonesia ini. Atau jangan-jangan justru partai politik ini yang menjadi beban terciptanya apa namanya bukan beban ya. Salah satu faktor yang paling tidak partai politik itu tidak mau ambil resiko untuk ikut andil dalam menciptakan masyarakat yang toleran. Sejauh ini kita belum pernah mendengar ada tokoh partai yang mengecam secara tegas terhadap tindakan-tindakan intoleran atau memberikan instruksi kepada kadernya untuk katakanlah membantu mengawal orang-orang tertentu yang menjadi korban intoleransi. Itu belum pernah. Apalagi kalau kita kemudian baca hasil penelitian dari Mas Saiful Mujani yang baru dirilis beberapa hari yang lalu, ternyata partai-partai nasionalis pun politisinya di berbagai level itu seringkali juga ketika berhadapan dengan politik praktis dalam membuat peraturan perundang-undangan, ya melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang bernuansa keagamaan, sehingga hampir bisa dikatakan kalau dulu para pendiri negeri ini pernah berjuang menghapus 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, karena perilaku partai politik dengan para politisinya di berbagai level itu, jangan-jangan penghapusan 7 kata itu kemudian tidak ada artinya ketika undang-undang di bawah itu dibentuk karena negosiasi para politisi dengan kelompok-kelompok yang mengusung suara keagamaan tertentu, yang tentu kalau kita menggunakan empati itu tentu sangat saya pribadi itu miris
melihat ada undang-undang yang terkesan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Nah, ini juga sebetulnya mungkin Mas Rumadi bisa menjelaskan peran partai politik dalam ikut menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih toleran. Nah, itu. Nah, yang sejauh ini saya lihat sih belum ada gitu. Karena sebetulnya partai politik ini menjadi penopang yang sangat penting. Seandainya seluruh partai politik yang katakanlah kalau yang memang basis partai politiknya itu basisnya keagamaan, oke lah tidak bisa diharapkan. Tapi yang basis partai politiknya adalah nasionalis harusnya bersuara lantang terhadap upaya diskriminasi dalam aspek perundang-undangan, apalagi dalam aspek kehidupan sosial politik. Nah, itu aja yang ingin saya ya mungkin bisa direspon oleh Mas Rumadi. Ya, Mas Rumadi dipersilahkan. Terima kasih banyak Mas Taufik untuk tanggapannya. Terima kasih Kiai Taufik. Saya kira Kiai Taufik sudah tahu jawabannya lah, dan sebenarnya dari pertanyaannya tadi kan sudah menyiratkan jawaban gitu. Kalau partai politik, kalau kita melihat hanya didasarkan pada ADART misalnya ya, atau naskah-naskah dokumen-dokumen tertulis dari partai itu sendiri, sebenarnya tidak ada partai yang tidak punya komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, untuk menegakkan demokrasi, melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, meskipun mungkin tidak se-eksplisit itu, tetapi kalau menegakkan demokrasi, saya kira semua partai punya komitmen itu. Dan menegakkan demokrasi itu kan bagian di dalamnya itu adalah menegakkan hak sipil dan politik. Hak beragama itu adalah bagian dari hak sipil dan politik itu yang harus ditegakkan. Cuman kita harus menyadari bahwa isu ini itu sebenarnya memang isu yang tidak terlalu populer. Ini bukan isu, bagi partai politik ini bukan isu menang lah, ini isu kalah sebenarnya. Sehingga mereka pasti akan menghitung betul kalau mereka menyikapi kasus tertentu dengan menggunakan cara pandang seperti yang tadi saya sampaikan, itu kira-kira menguntungkan atau tidak menguntungkan. Karena hitung-hitungan partai politik kan selalu apakah menguntungkan secara elektoral atau tidak gitu. Kalau tidak menguntungkan secara elektoral, ya mereka akan balik badan gitu. Sesuatu yang sudah dia lakukan, kalau tiba-tiba diprotes dan tidak mendapatkan keuntungan elektoral, pun mereka akan balik badan. Misalnya kemarin lah, yang paling dekat dengan kita, misalnya soal RUHIP misalnya ya, hampir semua partai politik kan menyetujui gitu. PDI, kecuali Demokrat dan PKS itu menyetujui semua gitu. Tapi ketika tiba-tiba dipersoalkan oleh banyak orang, apalagi mempersoalkannya dengan menggunakan sudut pandang yang sangat sensitif, misalnya soal agama, ketuhanan yang Maha Esa dipersoalkan di situ, kemudian isu komunisme juga masuk di situ, itu semuanya balik badan, nggak ada yang berani pasang badan di situ. Termasuk PDI kan juga ya akhirnya mau nggak mau harus balik badan kan, karena melihat situasinya tidak menguntungkan. Apalagi misalnya kalau membela orang-orang yang kecil, yang secara elektoral tidak menguntungkan, apa sih misalnya keuntungan membela Ahmadiyah misalnya, apa sih keuntungan membela orang-orang Syiah, secara elektoral nggak menguntungkan gitu. Jadi pertimbangan elektoral itu yang menurut saya pasti akan menjadi hitung-hitungan betul oleh partai politik. Kalau ada partai politik yang berani melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang dianggap sesat tadi itu partai politik yang benar-benar nekat gitu. Jadi kalau ada partai politik yang berani pasang badan untuk isu-isu seperti ini, itu memang partai politik yang benar-benar nekat, atau orang bisa saja mencurigai, oh itu partai politik yang hanya ingin mencari perhatian supaya dia dilihat orang dan lain sebagainya, bisa saja begitu. Tapi ini sekaligus kenapa partai politik tidak berani mengambil posisi yang jelas, itu juga karena cermin masyarakatnya juga begitu. Gitu. Karena pertimbangan elektoral, dan elektoral itu adalah cermin dari masyarakat, jadi berharap besar terhadap partai politik untuk urusan-urusan atau isu seperti ini, sejauh ini itu memang masih belum
masih belum bisa kita harapkan. Saya memang belum membaca siapa yang melakukan riset secara khusus sikap partai politik terhadap isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi secara common sense, sejauh yang saya ikuti dari waktu ke waktu, memang partai politik itu keterlibatannya tipis-tipis di pinggir, atau melihat anginnya kira-kira kemana, kemudian dia harus bergerak kemana, dan sebagainya. Jadi jarang partai politik yang memang mau bergerak dari platform dan idealisme yang mereka usung sejak awal. Saya kira itu aja, Kiai Taufik, yang bisa saya respon, dan mungkin karena sudah jam 10 ya, Haikal, saya mungkin ini pernyataan penutup dari saya, bahwa persoalan kebebasan beragama meskipun secara politik ini memang isu yang tidak populer, tetapi kita harus menyadari betul bahwa isu ini itu adalah isu yang sangat penting, bahkan ini adalah menjadi bagian dari salah satu optik yang sering digunakan untuk melihat sejauh mana kedewasaan kita berdemokrasi, apakah demokrasi itu semakin maju atau semakin mundur, antara lain dilihat dari isu-isu seperti ini, termasuk bagaimana pemerintah menghandle persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi semakin baik kita menangani isu-isu seperti ini, meskipun mungkin kasus-kasus intoleransi selalu muncul di sana-sini, karena kadang-kadang ada kelompok masyarakat yang usil, tetapi kalau pemerintah firm, aparat penegak hukum mempunyai ketegasan di dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap kelompok yang melakukan intoleransi, saya kira publik atau para peneliti juga akan memberikan poin kepada aparat penegak hukum, akan memberikan poin kepada pemerintah bahwa pemerintah Indonesia masih punya kapasitas, masih capable untuk menghandle persoalan-persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi, dan sekaligus mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Rumadi sudah bersedia sebagai pembicara di diskusi forum kebebasan kita dari Suara Kebebasan. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir. Ada Mas Nofri tadi, Mas Taufik, di sini ada beberapa teman saya, ada Mas Anam juga. Untuk sebagai penutup, saya persilakan ke Mbak Dina sebagai Chief Editor Suara Kebebasan. Dipersilakan Mbak Dina. Terima kasih Haikal, dan juga sangat terima kasih banyak untuk Mas Rumadi Ahmad untuk pencerahannya juga, serta diskusi yang kaya tadi. Ada tambahan juga dari Mas Nofri, Kiai Taufik, dan juga teman-teman. Ini jadi refleksi yang sangat bagus, dan tentunya tidak akan berhenti di refleksi, tapi juga kita sebagai bagian dari masyarakat sipil, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Rumadi, adalah soal KBB dan toleransi serta kemajuan demokrasi di Indonesia adalah PR kita bersama. Seperti yang saya informasikan, ada thread di live tweet Suara Kebebasan, lalu nanti akan menyusul ada rangkuman atau cerita dari diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Rumadi sekali lagi dan para peserta atas partisipasi dan kehadirannya dalam forum kebebasan kali ini. Sampai jumpa di forum kebebasan selanjutnya. Salam kebebasan, salam sehat, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung live ya. Ya, terima kasih banyak Mas Rumadi. Terima kasih ya, Kal. Ya, selamat berakhir pekan. Ya, terima kasih. Mas Anam tuh ini Mas, tidak berkomentar Mas. Di-unmute dulu tuh kalau mau komentar. Oh iya, bentar. Lupa saya. Iya.